Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Bella Saputra, Kabid Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas. Hari ini saya akan menyampaikan implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan kerja kami, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, demi mendukung pembangunan nasional dan iklim investasi yang kondusif. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas memiliki peran dan fungsi pelaksanaan koordinasi. Bakes Bangpol Kabupaten Kapuas memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat. Mengapa itu penting? Karena gangguan keamanan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghambat investasi dalam pembangunan di daerah kita. Namun, kita tidak bisa menutup mata. Ada tantangan besar yang kita hadapi, yaitu: pertama, masih ada ormas yang disalahgunakan untuk aktivitas premanisme. Kedua, kita belum memiliki satuan tugas khusus yang menangani permasalahan ini. Dan ketiga, keterbatasan anggaran rutin untuk pembinaan dan penanganan. Lalu, apa langkah kita? Solusi pertama, mendorong terbitnya keputusan Bupati tentang pembentukan satuan tugas terpadu untuk menangani dan membina ormas bermasalah. Kedua, memperkuat koordinasi antar instansi dan pemerintah daerah dalam penegakan hukum dan pembinaan. Ketiga, merumuskan kebijakan strategis agar penanganan ini optimal. Dan yang keempat, mengalokasikan anggaran khusus melalui DPPA perubahan tahun 2025. Semua upaya ini adalah bentuk nyata kepemimpinan Pancasila. Kami mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok. Kami memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar lembaga untuk menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Nilai-nilai yang tercermin di sini yaitu: sila kedua, kita menolak pemerasan dan intimidasi. Sila ketiga, kita memperkuat persatuan melalui kolaborasi. Sila kelima, kita mewujudkan keadilan sosial bagi semua. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan pantun. Hutan rimba, tempat harimau. Berjalan tenang, tak pernah gentar. Jika Pancasila kita junjung selalu, negeri aman, investasi lancar. Terima kasih. Semoga langkah kita bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, tabe selamat lingkungan latai, salam sujud kerendem melempang. Adil Katalino, Bacuramen Kasaruga, Basengat Kajubata, harus. Nama Eko Dharma Putra, Jabatan Camat Kapuas Timur, Instansi Kecamatan Kapuas Timur, Kelompok 4, NDH 35. Penguatan kesadaran jiwa nasionalisme dalam sudut pandang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme di lingkup wilayah Kecamatan Kapuas Timur. Kecamatan adalah struktur penting dalam sistem pemerintah Indonesia dengan menjalankan fungsi administratif, koordinatif, dan pembinaan masyarakat. Kecamatan menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan warga, serta memiliki peran instansi. Pemerintah tidak hanya bertugas mengelola administrasi dan pelayanan publik, tetapi juga bertanggung jawab membangun karakter dan semangat kebangsaan bagi seluruh pegawai dan masyarakat. Dalam konteks Kecamatan Kapuas Timur, fenomena menurunnya kesadaran terhadap
nilai-nilai nasionalisme menjadi perhatian penting, terutama dalam aspek penghormatan terhadap simbol-simbol negara seperti bendera merah putih. Tantangan: rendahnya nilai pemahaman Pancasila dan nasionalisme aparatur sipil negara, pegawai instansi daerah, pemerintah desa, serta masyarakat di wilayah Kecamatan Kapuas Timur. Contoh, banyaknya bendera merah putih di kantor pemerintah, baik di kantor di tingkat kecamatan dan di kantor di tingkat desa, dan kelompok masyarakat penggalang dana di pinggir jalan yang membiarkan atau tidak peduli dan tidak saling mengingatkan bahwa lambang negara bendera merah putih yang berkibar sudah robek, kusam, dan rusak, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24C yang berbunyi setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut atau kusam. Solusi: pendidikan dan sosialisasi nilai Pancasila kepada aparatur sipil negara, pegawai instansi daerah, pemerintah desa, serta masyarakat di wilayah Kecamatan Kapuas Timur. Contoh, mengingatkan kembali pada setiap upacara bendera gabungan hari Senin dan pada saat kegiatan sosialisasi baik di tingkat kecamatan dan di tingkat desa, bahwasanya kemerdekaan dan berkibarnya bendera merah putih hasil dari perjuangan yang panjang, penuh pengorbanan dan semangat persatuan para pahlawan yang telah gugur, serta mengingatkan kembali bahwa bendera yang rusak, robek, kusam tidak boleh dikibarkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya tutup dengan pantun. Langit cerah tanpa mendung, burung bernyanyi penuh irama. Semangat bangsa harus disambung dengan kerja nyata dan cinta sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sahe Sahe Sahe. Kami berdiri teguh di daerah tercinta, badan keuangan mengabdi sepenuh jiwa, mengawal aset, menjaga amanah bangsa, untuk Kapuas, untuk Indonesia. Kapuas bersatu, Kapuas percaya, dengan Pancasila penuntun kita. Nasionalisme tidak memarah, bangun sejahtera untuk semua. Integritas jadi pijakan langkah, transparansi membawa berkah, bekerja tulus demi rakyat semua, demi Kapuas yang kita cinta. Gotong royong, jiwa membara, keadilan jadi cahaya, dengan semangat kepemimpinan Pancasila selamanya. Kapuas bersatu, Kapuas berjaya, dengan Pancasila penuntun kita. Nasionalisme tidak memarah, bangun sejahtera untuk semua. Kapuas jaya, Kapuas bersinar, asa terjaga, anggaran terarah, untuk Indonesia tercinta selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, tabe selamat lingu nalatai, salam sujud karendem malempang, adil katalinu, bicara minka surga basengat kajubata. Harus. Saya Nopelman STMM, Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas. Kelompok 4 nomor NHD 37 peserta PKA Angkatan 1 tahun 2025. Penyelenggara BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai implementasi Pancasila dan nasionalisme yang dilakukan di tempat kerja, dalam hal ini pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai implementasi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas, setiap jam 10 pagi pada saat jam kerja, seluruh aktivitas dihentikan sejenak untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Membagikan bendera merah putih kepada pegawai dan masyarakat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Ini menumbuhkan rasa nasionalisme, mempererat rasa persatuan, dan menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Bendera yang berkibar di setiap sudut menciptakan suasana patriotik dan mengingatkan kepada kita akan perjuangan para pahlawan yang menjadi tantangan untuk mengubah kebiasaan dan rutinitas yang sudah mapan menjadi tantangan. Koordinasi waktu yang tepat di tengah kesibukan aktivitas harian, memastikan partisipasi aktif dari semua pihak, dan menjaga konsistensi pelaksanaan setiap hari jam kerja merupakan tantangan yang harus dihadapi. Kendala disentensi dari sebagian pegawai yang menganggap program ini mengganggu aktivitas, produktivitas, keterbatasan fasilitas sound system, keterbatasan anggaran, jadwal yang bentrok dengan kegiatan penting lainnya, dan kurangnya pemahaman akan makna pentingnya cinta tanah air. Untuk solusi sosialisasi intensif mengenai tujuan dan manfaat program, penyediaan infrastruktur yang memadai, pembuatan kebijakan yang mendukung, memberikan apresiasi bagi partisipasi aktif, edukasi berkelanjutan, dan evaluasi berkala untuk perbaikan. Harapan ini diharapkan dapat menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme, memperkuat kebersamaan dan persatuan, menciptakan momentum refleksi cinta tanah air, serta membentuk karakter generasi yang lebih mencintai bangsa Indonesia. Sebagai penutup, saya buatkan pantun. Pagi hari matahari bersinar, burung berkicau di dahan cemara. Jam 10 kita bernyanyi bersama, Indonesia Raya untuk negara tercinta. Bunga melati harum semerbak, kupu-kupu hinggap di taman, dengan suara lantang kita ucapkan, cinta bangsa di dalam hati tersimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Anamika, Kepala Bidang Pemberdayaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas. Kami kelompok 4, nomor daftar hadir 38. Implementasi kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui ekonomi produktif pangan lokal. Karena melalui pelatihan atau pendampingan, selain dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jaga kedaulatan pangan, dan mempertahankan ketahanan pangan melalui produk dalam negeri. Kondisi saat ini adalah, yang pertama, belum adanya anggaran untuk kegiatan pelatihan dan pendampingan kelompok ekonomi produktif pangan lokal. Yang kedua,
belum adanya teknologi tepat guna yang memadai untuk pengolahan pangan lokal. Ketiga, belum adanya program yang berkelanjutan untuk pelatihan atau pendampingan kelompok ekonomi produktif pangan lokal. Solusinya adalah perlu adanya program berkelanjutan untuk pelatihan dan pendampingan kelompok produk ekonomi pangan lokal. Burung Raja Wali, burung Garuda, terbang tinggi di angkasa. Desa mandiri, desa sejahtera, jadikan bangsa aman sentosa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Yuna dari Disperindak Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan, peserta PKA Angkatan 1 tahun 2025, kelompok 4 dengan nomor NDH 39. Saya akan menyampaikan implementasi Pancasila dan nasionalisme yang kami laksanakan di Disperindak Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dapat terlihat dalam berbagai program dan kegiatan yang mendukung tujuan negara serta memperkuat identitas dan kebanggaan nasional. Dan juga kami juga mendukung daripada visi misi Bapak Bupati Gunung Mas yang pada tanggal 31 Juli kemarin telah meluncurkan program Tambun Bungai, yang mana program Tambun Bungai ini sinergi dengan Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga program Huma Betang dari Gubernur Kalimantan Tengah. Tantangan dalam implementasi Pancasila di Disperindak Kabupaten Gunung Mas yaitu perbedaan sosial dan budaya, 2 ketimpangan ekonomi dan akses pelayanan, 3 pemahaman dan penghargaan terhadap Pancasila, masalah birokrasi dan pengelolaan sumber daya. Tantangan dalam implementasi nasionalisme di Disperindak yakni 1. Ketergantungan pada sumber daya alam dan impor, kurangnya infrastruktur dan akses pasar. Yang ketiga, kurangnya penyuluhan dan pelatihan. 4. Pengaruh globalisasi yang mengarah kepada konsumerisme. Kelima, kurangnya sinergi antar pihak. Kendala dalam kebijakan pelaksanaan daripada implementasi ini keterkaitan anggaran yang terbatas akibat dari efisiensi yang dilakukan dari pusat dan juga daerah. Yang kedua itu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Kurangnya koordinasi antar instansi. Solusi untuk mengatasi tantangan dan kendala, yakni kami melakukan edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, peningkatan infrastruktur dan teknologi. Yang ketiga, penyuluhan dan pelatihan kewirausahaan. 4. Kolaborasi dan sinergi antar sektor. Yang kelima, pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kesimpulan tantangan dan kendala dalam implementasi Pancasila dan nasionalisme di Disperindak Kabupaten Gunung Mas sangat tergantung pada sosial, budaya, ekonomi, dan birokrasi. Namun dengan langkah-langkah yang sistematis dan partisipatif aktif dari berbagai pihak, tantangan tersebut bisa diatasi demi tercapainya tujuan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan cinta produk lokal. Demikian implementasi Pancasila dan nasionalisme yang kami berlakukan di Disperindak. Akhir dari video ini saya akan menyampaikan sebuah pantun, yakni pohon merati berdaun jati, buahnya dimasak menjadi roti. Jadilah pemimpin yang sejati, selalu amanah dan mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Nama Evelyn, jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas, kelompok 4, nomor daftar hadir 40. Implementasi Pancasila dan nasionalisme di tempat kerja saya. Sekarang Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas sedang menyelenggarakan sekolah rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah, dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk memutuskan mata rantai kemiskinan demi masa depan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Adapun hambatannya, yang pertama,
kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Kedua, masalah ekonomi. Ketiga, budaya dan adat. Dan yang keempat, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pendidikan. Adapun solusinya, yang pertama, sosialisasi dan promosi yang efektif. Kedua, pemberdayaan terpadu bagi orang tua siswa melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal. Ketiga, transparansi dan komunikasi. Dan keempat, keterampilan dan jaminan pendidikan bagi siswa. Untuk penutupnya, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Susu kental kita sumbangkan, lalu ditambah buah kurma. Jiwa sosial kita kembangkan agar dapat bekerja sama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Budi Aljun Wibawa, SH Kabid Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga pada Disdikpora Kabupaten Gunung Mas. Peserta PKA Angkatan 1 tahun 2025, nomor NDH 41, akan menyampaikan refleksi tentang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Implementasi nilai kepemimpinan Pancasila kami wujudkan dalam 2 bidang utama: kepemudaan dan olahraga. Namun, dalam implementasi tersebut masih terdapat kendala, kurangnya minat, motivasi, bakat, dan kesiapan fisik atau mental siswa, serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk menjawab kendala tersebut, pada bidang olahraga, kami meningkatkan sarana prasarana olahraga, membuat pelatihan pelatih, serta mengirimkan atlet berpotensi untuk mengikuti kejuaraan tingkat provinsi dan nasional. Pada bidang pemuda, kami membuat pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, unjuk bakat dan seni pada kegiatan seleksi PPAP, serta mengikut sertakan pemuda untuk jambore pemuda dan kegiatan lain sebagainya, yang bertujuan mengasah minat, bakat, dan motivasi pemuda. Gunung Mas, indah tanahnya. Sungai Kahayan berliku-liku. Pancasila, pedoman bangsa. Nasionalisme, teguh di kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Tabe selamat lingu nalatai, salam sujud kerendem melempang, adil katailinyo, bacuramin ke surga, basengat ke jubata, arus. Perkenalkan, saya Nopitrio Eka Kelampang, beserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2025, jabatan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, kelompok 4, NDH 42. Saya akan menyampaikan implementasi Pancasila terkait dengan lingkungan kerja saya Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas. Teknologi pertanian merupakan inovasi untuk kesejahteraan bersama, menjaga kelestarian alam, serta memastikan tidak ada yang tertinggal dalam modernisasi pertanian. Namun dalam penerapan teknologi pertanian masih terdapat banyak tantangan maupun kendala yang dihadapi. Terdapat 4 tantangan dalam penerapan teknologi pertanian, yaitu pertama, akses. Untuk sebuah teknologi dibutuhkan biaya yang besar. Selain biaya diperlukan juga infrastruktur yang memadai serta jaringan internet yang mendukung. Kedua, kesenjangan. Antara petani masih terdapat kesenjangan yang cukup besar, di mana petani yang berada di kota besar lebih mudah memiliki akses informasi, sementara petani yang di desa lebih banyak menghadapi keterbatasan dalam akses informasi. Sehingga kerap kali program pemerintah hanya mampu menjangkau petani di kota dibandingkan petani yang di desa. Ketiga, peningkatan kualitas petani. Petani sering tidak dilibatkan dalam perumusan teknologi. Akibatnya, teknologi yang dihasilkan kerap tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan maupun kebutuhan spesifik para petani. Yang terakhir, kesadaran lingkungan. Terkadang teknologi lebih fokus pada produksi, bukan pada keberlanjutan. Pertanian berkelanjutan merupakan pertanian yang mampu memenuhi kebutuhan pangan
masa kini dan masa mendatang. Untuk menjawab kendala atau tantangan tersebut, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, akses adil, memberikan subsidi dan akses kredit yang lebih mudah. Contohnya seperti melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan bank daerah agar mampu memberikan subsidi bunga yang ditanggung oleh pemerintahan daerah, serta memberikan akses internet secara subsidi atau gratis bagi masyarakat desa. Yang kedua, keterlibatan petani. Teknologi dikembangkan bersama, bukan dipaksakan. Hendaknya teknologi yang ada dibuat berdasarkan kebutuhan petani tidak hanya di tingkat kota, namun dapat menjangkau pula kebutuhan petani di tingkat desa. Yang ketiga, pendidikan dan literasi digital. Memberikan pelatihan bagi petani agar petani selalu siap menghadapi modernisasi pertanian. Yang terakhir, nomor 4, inovasi pertanian. Pengembangan teknologi ramah lingkungan sangat diperlukan bagi generasi mendatang. Salah satu inovasi pertanian dengan teknologi yang ramah lingkungan ialah Internet of Things atau yang biasa disebut sebagai IoT. IoT memiliki prinsip yaitu perangkat yang terhubung ke internet untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengirimkan data secara otomatis dalam kegiatan pertanian. Contoh penerapan IoT pada pertanian ialah sistem penyiraman irigasi tetes, salah satu metode yang mengalirkan air secara langsung ke akar tanaman dalam jumlah yang tepat dan terukur. Adapun keunggulan dari menggunakan sistem ini, penggunaan air jauh lebih hemat, pertumbuhan gulma dapat dikendalikan, penggunaan pupuk jadi lebih efisien. Teknologi ini juga sangat cocok untuk daerah dengan lahan kering seperti khususnya di Gunung Mas. Demikian penyampaian implementasi Pancasila terkait dengan bidang tugas saya Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas. Baiklah, saya akan akhiri dengan pantun. Pergi ke sawah membawa cangkul, pagi hari menanam padi. Teknologi modern makin unggul, petani sejahtera, bangsa berdiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tabe selangat lingkungan natai. Salam sujud kerendeng mengalempang. Adil katalinu bacaramin kasaruga. Basengat kajubata. Arus. Saya Wano, Jabatan Camat Merimanasa, Instansi Kantor Kecamatan. Kelompok 4, nomor daftar hadir 43. Implementasi Pancasila di wilayah Kecamatan Merimanasa, Kabupaten Gunung Mas adalah peningkatan disiplin PNS yang ada di Kecamatan Merimanasa untuk peningkatan pelayanan prima di masyarakat, baik bidang pendidikan, kesehatan, untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Sekian dan terima kasih. Saya Nofri Roliansyah, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme adalah dua konsep yang erat kaitannya dengan cita-cita pembangunan bangsa Indonesia. Kepemimpinan Pancasila menekankan pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan pijak bagi seorang pemimpin, sementara nasionalisme adalah rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang menjadi landasan dalam membangun negara. Sejalan dengan konsep ini, dalam organisasi Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah, keberagaman menjadi kelebihan sekaligus menjadi tantangan dalam implementasi kerja-kerja organisasi. Keberagaman dimaksud mulai dari latar belakang suku, budaya, agama, hingga sikap dan perilaku anggota tim. Dalam konteks ini, maka peran kepemimpinan Pancasila amat strategis dalam mengelola dan menggerakkan serta mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki dalam melakukan optimalisasi kerja-kerja tim untuk tercapainya target organisasi. Dalam prakteknya tentu saja terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi, misalnya terkait agama, ketika terdapat tugas-tugas yang mengharuskan kehadiran fisik namun berbenturan dengan waktu ibadah. Kemudian terkait dengan sikap dan perilaku anggota tim yang dapat mengganggu kinerja tim lainnya, sehingga akan berpengaruh pada capaian kerja-kerja organisasi. Peran pemimpin untuk mengelola dalam rangka mengoptimalkan tantangan tersebut amatlah penting. Hal yang kami lakukan adalah, dalam konteks agama, maka pembagian jadwal kerja akan disesuaikan sehingga tidak berbenturan dengan waktu ibadah anggota tim. Dalam hal sikap dan perilaku anggota tim yang dapat mengganggu kinerja tim, maka dilakukan pendekatan dan pembinaan secara personal hingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ke warung beli es kelapa. Diskusi seru soal Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma kata, namun harus dijaga sebagai perekat bangsa.